Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Sedang mendengarkan podcast kami yang kali ini akan menelusuri topik yang sangat menarik. Apakah manusia bisa meniru perilaku Nabi Muhammad SAW? Sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenung sejenak tentang betapa pentingnya teladan dalam kehidupan kita. Teladan memainkan peran besar dalam membentuk karakter dan perilaku kita sehari-hari. Dan siapa lagi yang lebih layak untuk diteladani selain Nabi Muhammad? Di dalam episode kali ini, kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang sering muncul. Apakah kita sebagai manusia biasa bisa meniru kesempurnaan perilaku Nabi Muhammad? Kita akan mengeksplorasi berbagai aspek dari kehidupan beliau dan mencari tahu bagaimana kita bisa mengambil inspirasi dari ajaran dan sikap beliau. Mari kita melihat bagaimana Nabi Muhammad menunjukkan akhlak yang mulia dalam berbagai situasi kehidupan. Beliau adalah contoh utama kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang. Dalam setiap interaksi, beliau selalu menunjukkan sikap yang penuh empati dan pengertian. 1. Menjaga janji dan amanah. Ini adalah ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Janji itu seperti komitmen kita untuk melakukan sesuatu di masa depan, sedangkan amanah adalah kepercayaan untuk menjaga hal penting seperti uang atau barang berharga. Nabi Muhammad SAW selalu jaga janji dan amanah dengan baik. Contohnya saat dia percayakan panahnya kepada Abu Dujanah saat perang Uhud. Bukan cuma itu, dalam berbisnis juga penting untuk jaga amanah, seperti menjaga barang dagangan dan memberikan harga yang wajar. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga janji dan amanah mengajarkan kita untuk jujur dan dipercaya. Dalam Islam, ini juga penting, karena bisa mendapatkan surga. Jadi mari jaga janji dan amanah dengan baik, karena ini bukan hanya kewajiban, tetapi juga amalan yang mendatangkan kebaikan dan pahala di akhirat. 2. Memperlakukan semua orang dengan adil dan merata. Nabi Muhammad SAW selalu adil tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Di Al-Quran juga disebutkan betapa pentingnya keadilan. Jadi sebagai muslim kita harus melakukan itu. Selain membangun hubungan yang baik, memperlakukan semua orang dengan adil juga berarti menunaikan hak-hak sama muslim. Misalnya, memberikan hak warisan yang sesuai kepada ahli waris. Dan hal ini juga penting dalam kehidupan sosial dan politik. Seorang pemimpin harus adil kepada semua rakyatnya. Dalam Islam, memperlakukan semua orang dengan adil juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari kita semua lakukan hal ini karena ini bukan hanya kewajiban moral, tapi juga amalan yang akan mendatangkan kebaikan dan pahala di akhirat. 3. Tidak mudah marah dan sabar. Nabi Muhammad selalu tunjukkan contohnya dalam menghadapi situasi sulit dengan sabar dan tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menekankan pentingnya kesabaran dalam Al-Quran. Ketika kita sabar, kita bisa ambil keputusan yang lebih baik dan menghargai nikmat yang Allah berikan. Selain itu, kesabaran juga bantu kita membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita semua belajar untuk tidak mudah marah dan bersabar menghadapi cobaan. Ini bukan hanya kewajiban moral,
tapi juga amalan yang mendatangkan kebaikan dan pahala di akhirat. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana Nabi Muhammad memberikan teladan dalam ibadah dan dengan ketaatan yang tinggi kepada Allah. Beliau menunjukkan pentingnya menjaga hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta melalui sholat, puasa, dan amalan-amalan lainnya. 4. Memberi maaf dan menolak balas dendam. Mari kita bahas tentang satu akhlak yang sangat penting yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, memberi maaf dan menolak balas dendam. Nabi kita selalu menunjukkan contoh memaafkan orang yang salah dan menolak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Ada banyak kisah inspiratif dalam sejarah yang menunjukkan sikap beliau yang mulia ini. Salah satunya kisah seorang wanita Yahudi yang selalu membuang sampah di tempat yang sama di mana Nabi Muhammad SAW lewat. Ketika beliau melihat kebaikannya, beliau tidak hanya memberinya maaf, tapi juga memberinya makanan saat wanita itu sakit. Akhirnya wanita itu memeluk Islam karena kesabaran dan kebaikan beliau. Sebagai contoh lain, setelah menguasai Mekah, Nabi Muhammad memaafkan musuh-musuhnya. Beliau menegaskan kepada para sahabatnya untuk tidak melakukan tindakan kekerasan atau dendam. Sikap ini menunjukkan betapa besar hati beliau dalam memaafkan dan menolak balas dendam. Nabi Muhammad selalu menekankan pentingnya memberi maaf dan menolak balas dendam dalam setiap kesempatan. Beliau mengajarkan agar kita bersikap baik dan penuh kasih sayang terhadap semua orang, tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka. Akhlak memberi maaf dan menolak balas dendam membawa perdamaian dan keselamatan bagi kita semua. Dengan menerapkan akhlak ini, kita bisa membangun hubungan yang harmonis dan menghindari konflik yang tidak perlu. Mari kita ikuti contoh mulia Nabi kita dan praktikkan akhlak ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kita juga perlu mengakui bahwa sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan. Meskipun kita berusaha meniru perilaku Nabi Muhammad, kita mungkin mengalami kesulitan atau kegagalan dalam proses tersebut. Namun yang terpenting adalah tekad kita untuk terus berusaha dan memperbaiki diri. Dengan mengambil teladan dari perilaku Nabi Muhammad, kita dapat menjadi individu yang lebih baik dan lebih dekat pada Allah. Meskipun tidak mungkin untuk mencapai kesempurnaan yang beliau miliki, upaya kita untuk meniru perilaku beliau akan menghasilkan manfaat besar bagi diri kita sendiri dan masyarakat di sekitar kita. Itulah episode kali ini tentang kelebihan manusia dalam meniru perilaku Nabi Muhammad. Apakah manusia mampu meniru perilaku Nabi Muhammad? Dan apakah kita sebagai manusia biasa bisa menerapkan apa yang telah beliau contohkan? Mungkin itu akan menjadi pertanyaan di benak kita dan akan menjadi dorongan motivasi agar kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Walaupun kita tidak akan mungkin pernah bisa meniru kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad, tapi setidaknya kita sebagai manusia biasa berusaha untuk mengikuti contoh-contoh yang telah beliau berikan kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan bagikan podcast ini kepada teman-teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.